Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hezek Store. Oke, pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pemrograman dasar Python. Oke, pada video kali ini kita akan ngebahas salah satu fungsi yang menurut aku tuh ya gak terlalu penting sih sebenarnya ya. Nah, jadi kali ini kita akan ngebahas tentang fungsi eval dan fungsi except ya. Nah, iya, fungsi eval. Nah, jadi seperti ini, eval. Nah, dan except. Nah, gini ya. Nah, seperti ini. Iya, benar. Eval, except seperti ini. Nah, kita akan ngebahas keduanya. Jadi apa sih eval dan except ini? Kita bahas dari eval dulu. Jadi eval ini itu fungsinya adalah untuk eh, apa ya? Untuk menerjemahkan gitu ya. Menerjemahkan string ke bahasa yang bisa dieksekusi gitu ya. Nah, lebih tepatnya eh, yang diterjemahkan itu ini ya, ekspresi matematika. Nah, jadi kalau misalnya nih kita ketemu nih suatu ekspresi matematika itu berbentuk string, maka pakai aja fungsi eval gitu kan. Maka ya kan string yang berisi ekspresi matematikanya itu bisa dieksekusi oleh Python gitu kan. Nah, sedangkan kalau except itu fungsinya adalah untuk menerjemahkan kode program dalam bentuk string gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu kode ya, suatu baris kode yang sebenarnya tuh bisa dieksekusi tapi bentuknya string gitu kan. Nah, maka except ini tuh bakal terjemahin gitu kan ke bentuk yang bisa dipahami compiler gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, kita akan mulai dari eval dulu ya. Kita pertama-tama kita siapkan sebuah variabel ya, misalnya seperti ini, variabel A ya. Nah, kita punya ekspresi matematika yang kita bungkus pakai string ya. Nah, seperti ini. Nah, kita bungkus pakai string. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya 10 ditambah 5 deh. Nah, seperti ini ya. Nah, maka kalau kita coba ya, kalau misalnya nih kita coba simpan di dalam hasil ya, misalnya ya, variabel hasil nih, kita pakai fungsi eval. Nah, seperti ini. Nah, kita pakai fungsi eval. Nah, di dalam sini ya kan, di dalam sini ya parameternya itu adalah A ya. Nah, seperti ini. Nah, maka kalau kita coba print ya hasilnya ya. Nah, kita lihat apakah bisa. Nah, jawabannya adalah bisa, teman-teman. Tuh. Lihat. 10 ditambah 5 hasilnya adalah 15 gitu kan. Bukan string 10 tambah 5 gitu kan. Bukan, tapi 15 gitu kan. Nah, gitu. Jadi seperti yang kita tahu komputer itu kan apa ya, nggak bisa eh, mengeksekusi string gitu kan. Nah, jadi komputer tuh menganggap kalau string itu tuh label gitu kan. Label, jadi bukan kode gitu kan. Bukan kode yang harus dieksekusi, bukan, tapi kayak semacam ya label biasa gitu kan. Kayak 10 ditambah 5 ya kan. Nah, kalau misalnya kita coba letakin nih di print sini ya, misalnya nih ya, kita coba langsung tulis A nih di sini. Maka outputnya bukan 15 gitu kan. Nah, tapi outputnya adalah 10 ditambah 5 gitu kan. Nah, kenapa? Karena ya pada dasarnya ya komputer itu tuh memisahkan gitu kan dua tipe gitu kan, dua jenis gitu kan. Ada yang jenis yang string gitu kan. Nah, kalau yang jenis string ini dia dia ya nggak nggak ngerti apa-apa gitu kan, kayak cetak-cetak aja sudah gitu kan, nggak dieksekusi gitu kan. Nah, terus yang tipe yang kedua itu tipe yang biasa gitu kan. Tipe yang kayak gini nih misalnya nih. Kita hapus dulu ya stringnya. Nah, ini bentuk yang biasa ya kan, bentuk yang bisa apa ya, bisa dipahami oleh komputer. 10 ditambah 5 biasa tanpa dibungkus pakai string. Nah, kalau kita coba run. Oh ya, ini mungkin eh ini error ya karena ini bentuknya bukan string ya. Mungkin di sini coba kita coba jadi komentar dulu. Nah, kita matikan dulu.
Nah, baru dia bisa dieksekusi gitu kan, 10 ditambah 5 hasilnya adalah 15. Nah, gitu ya. Ya kan, jadi ini adalah bentuk yang bisa dipahami oleh komputer gitu kan. Nah, jadi komputer itu memisahkan ya kan dua bentuk kode yang berbeda gitu kan. Ada kode yang dibungkus pakai string, nah itu kayak di skip aja gitu kan, kayak oh aja gitu kan. Nah, kayak gini nih, ya kan 10 tambah 5 kayak oh aja gitu kan, 10 tambah 5 oh 10 tambah 5 gak dieksekusi gitu kan. Nah, Apple ya gunanya itu adalah untuk eh, menerjemahkan gitu kan, mengubah ya kan dari string ya kan menjadi bentuk yang biasa tadi ya kan, bentuk yang 10 tambah 5 biasa gitu kan. Nah, makanya bisa dipahami oleh komputer gitu kan. Nah, itu fungsi Apple gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan fungsi exec yang katanya eh, fungsi exec ini tuh kayak menerjemahkan kode program yang berbentuk string. Nah, gimana tuh maksudnya? Oke, langsung saja eh, kita mulai ya. Kita mungkin hapus dulu yang ini ya. Kita mulai dari awal aja. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan siapkan sebuah variabel. Kita sebut saja kode deh. Nah, seperti ini. Kita siapkan variabel yang isinya itu adalah kayak kode program gitu kan. Nah, kayak kode program gitu ya. Eh, kayak kode program yang berbentuk string gitu kan. Nah, terserah aja sih kita mau ngisi kode apa ya dalam Python. Misalnya apa ya? Mungkin kita pakai ini kali ya. Pakai K ya misalnya ya. K sama dengan 5 misalnya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ups. Gak bisa di enter ya berarti ya. Berarti kita pakai ini aja mungkin. Nah, seperti ini. Nah, jadi bisa di enter. Nah, kita mau A sama dengan ini nih kita enter aja juga biar bisa dipahami ya. Nah, K sama dengan 5. Terus kita pakai if ya. Kita pakai percabangan K lebih besar dari jika K lebih besar dari 5 ya. Apa ya? Lebih besar dari 8 ya. Nah, seperti ini ya. Maka yang akan kita lakukan adalah K-nya tuh update. K-nya tuh update jadi 1. Nah, misalnya gitu. Nah, kemudian else ya. Else seperti ini ya. Nah, jika enggak, maka K-nya update jadi 10. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita tutup. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba simpan ya kode ini ya kan ke dalam sebuah variabel lagi ya, variabel hasil ya misalnya ya. Nah, variabel hasil. Nah, kemudian baru kita pakai fungsi exec ini tadi ya. Nah, di dalamnya sini kita parameternya kasih kode ya, variabel kode. Nah, seperti ini. Maka kalau misalnya nih kita eh, kalau misalnya kita coba mungkin alangkah baiknya kita ini dulu ya. Alangkah baiknya kita taruh print ya di bawahnya sini ya. Print K ya. Misalnya seperti ini. Nah, jadi kita nggak perlu simpan ke dalam variabel. Nah, jadi kayak langsung aja dieksekusi gitu kan. Nah, jadi jangan diletakin ke variabel ya. Lupa ya. Nah, kecuali kalau ekspresi matematika kayak tadi, nah itu baru diletakin ke variabel atau langsung ditaruh di print seharusnya juga bisa gitu kan. Ditaruh di print fungsi evalnya gitu kan. Nah, tapi kalau exec ini karena dia eksekusi kode ya
seharusnya ya itu nggak bisa dimasukin ke ke variabel gitu kan seharusnya ya, karena program ini gitu kan, nah kode ini ya kan itu untuk dieksekusi gitu kan, nah bukan untuk disimpan hasilnya gitu kan ke dalam variabel. Nah jadi kita langsung aja tulis exit kode selesai. Nah kita akan coba run. Nah kalau kita lihat outputnya adalah 10. Nah kenapa outputnya 10? Karena kita lihat K ini sama dengan 5. Nah, pertama kita akan cek if K lebih besar dari 8. Nah, jika K-nya lebih besar dari 8, maka K-nya tuh update jadi 1. Nah, kira-kira pertanyaannya 5 ini itu lebih besar nggak dari 8? Nah, jawabannya enggak ya. Nah, karena enggak, maka ini di skip, dia langsung lari ke else. Nah, jika tidak, ya kan katanya, maka K-nya update jadi 10. Nah, kalau kita coba print K-nya, maka hasilnya ya 10. Ya, sudah update. Nah, beda cerita kalau misalnya kita ganti jadi 12 deh misalnya ya. Nah, nanti outputnya nanti jadi 1. Nah, gitu ya. Karena 12 lebih besar dari 8, jadi dia bakal update yang ini gitu kan. Update K sama dengan 1. Ya kan. Else-nya skip, langsung ke print K. Seperti ini. Ya. Nah, outputnya adalah seperti ini. 1. Ya. Nah, terus gimana kalau misalnya kita coba masukin hasil exit-nya ini itu ke dalam variabel gitu kan? Nah, mungkin ya di antara kalian mungkin ada yang penasaran gitu kan, di antara teman-teman ya kan, ya termasuk aku juga sih penasaran gitu kan, karena aku tadi sempat nulis gitu kan hasil sama dengan exit kode gitu kan. Nah, gimana gitu kan kalau kita beneran masukin ke variabel gitu kan. Nah, padahal ini kode gitu kan. Nah, kode kok dimasukin ke dalam variabel gitu kan. Nah, sekarang kita lihat apakah error. Oke, ternyata enggak ya. Eh, Sekarang kalau kalau memang nggak error, kita akan coba lihat isi dari isi dari hasilnya ya. Isi dari variabel hasilnya kira-kira apa ya. Mari kita coba run. Oke, hasilnya adalah non ya ternyata ya. Nah, jadi pada dasarnya ya fungsi exit ini itu nggak mengembalikan nilai apa-apa ya. Makanya dia bernilai non. Jadi fungsi exit ini itu tugasnya hanya mengeksekusi gitu kan, mengeksekusi ya, mengeksekusi eh, kode yang berbentuk string seperti ini gitu kan. Jadi kayak diterjemahkan lalu eh, dieksekusi gitu kan. Ya cara kerjanya mungkin agak berbeda dengan fungsi Apple ya. Nah kalau fungsi Apple kan ini ya ekspresi matematika itu dieksekusi gitu kan. Nah misal ada string 10 tambah 5 kayak tadi gitu kan. Nah, itu kalau kita pakai fungsi Apple ya kan. Nah, dia nilai yang dia kembalikan itu adalah 15 gitu kan. Nah 15-nya itu ya kan bisa ya kan disimpan ke dalam variabel atau di print gitu kan. Nah, gitu ya kan. Tapi beda kalau exit. Nah, kalau exit itu ya kan cara kerjanya tuh dia nggak mengembalikan nilai apa-apa gitu kan. Jadi kayak eksekusi selesai gitu kan. Nah, gitu ya kan, eksekusi selesai ya kan, bukan kayak eval yang 10 tambah 5 eksekusi ya kan berapa, hasilnya adalah 15. Nah 15-nya itu dia kembalikan gitu kan, dia lempar ke variabel atau print gitu kan yang menyimpannya gitu kan. Nah gitu ya kan. Nah tapi kalau exit ini ya eksekusi eksekusi ya ya udah gitu kan, nggak ngelempar apa-apa gitu ya, nggak ngelempar nilai gitu kan. Nilai satu gitu kan nggak ada gitu kan. Nah, gitu ya. Karena ya namanya juga kode program itu kan, jadi kayak bukan hanya tentang penjumlahan, pengurangan segala macam, tapi juga banyak lah komponen komponen lain gitu kan. Namanya juga kode program ya, keseluruhan gitu kan, kayak ada print gitu kan. Nah, print apa namanya? Kayak print gini kan dia bingung gitu kan mau mengembalikan nilai apa gitu kan. Nah, print gitu kan. Misalnya gitu kan.
dia mau mengembalikan nilai apa bingung gitu kan. Jadi ya udah dia lebih memilih apa namanya nggak ngembaliin nilai apa-apa gitu kan untuk exit ini. Nah, seperti itu. Oke, aku rasa segini saja pembahasan kita tentang fungsi eval dan juga fungsi exit. Semoga dapat dipahami ya. Eh, aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!